Di sini kami akan menjelaskan mengenai biografi penulis kitab Fathul Mu'in, apa sih kitab Fathul Mu'in itu, dan metode apa yang digunakan dalam menulis kitab tersebut. Berikut review mengenai kitab Fathul Mu'in. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pembuka dan Pemberi, lagi Maha Penolong dalam memahami ajaran agama bagi hamba-hambanya yang terpilih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat kepada kami hingga akhirat kelak. Amin. Salawat serta salam tak lupa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi dunia dengan membawa ajaran akhlak yang mulia. Pada kesempatan ini, kami akan membahas kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi penulis. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i, atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Zainuddin Al-Malibari, lahir di Malibar atau Malabar, India Selatan. Tahun kelahiran beliau tidak dapat diketahui secara pasti. Ayahnya, Syekh Abdul Aziz, adalah seorang ulama kenamaan yang juga memiliki karya yang dikenal di dunia Islam. Karyanya antara lain kitab Irsyadul Alba dan Maslakul Adzkiya. Keduanya syarah atas kitab Hidayatul Adzkiya Syekh Zainuddin bin Ali yang dikenal dengan julukan Zainuddin Al-Awal. Tentang masa wafatnya beliau, para ulama mengalami perbedaan pendapat. Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam Tabaqatus Syafi'iyah mencatat wafatnya tahun 972 Hijriah. Pentahqiq kitab Nihayatuz Zain terbitan Darkutub Al-Islamiyah Habib Alwi Abu Bakar Muhammad alaihi salam Sakhof menulis tahun wafatnya 987 Hijriah atau 1579 Masehi. Karena perbedaannya, ahli sejarah menentukan masa wafatnya. Murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami tersebut yang jelas sebagaimana yang telah ditulis Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki dalam kitabnya Al-Ma'lumatu Tuhimuka. Tahun wafatnya adalah pada awal abad 10 Hijriah. Syekh Zainuddin Al-Malibari dimakamkan di pinggir kota Fanon, India, di samping Masjid Agung Fanon. Kemudian Zainuddin Al-Malibari memulai pendidikannya dengan belajar ilmu-ilmu dasar kepada ayah dan ibunya. Kemudian dia mengembara ke daerah Ponan untuk belajar kepada pamannya, yaitu Syekh Abdul Aziz yang Di sini saya akan menjelaskan uraian kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in adalah syarah kitab Qurratu Al-Ain, atau yang memiliki nama lengkap Qurratu Al-Ain bin Muhammadi Ad-Din. Karena itulah pengarang memberi nama lengkap Fathul Mu'in dengan sebutan Fathul Mu'in biasyi Qurrati Al-Ain bin Muhammadin Ad-Din. Kitab ini rampung ditulis pada tahun 982 Hijriah. Jika dilihat dari sejarahnya, kitab Fathul Mu'in ditulis setelah masa penulisan Niyatu Al-Muhtaj karya Ar-Ramli. Artinya, kitab ini bisa dipahami sebagai cerminan ringkasan fase kematangan mazhab Asy-Syafi'i. Bisa dikatakan juga Fathul Mu'in menghimpun dua kecenderungan dua syekh besar sebelumnya, yaitu kecenderungan Ibnu Hajar Al-Haytami dan kecenderungan Syamsuddin Ar-Ramli. Kitab ini bermutu tinggi. Di antara yang menunjukkan tingginya mutu kitab Fathul Mu'in adalah posisinya yang dijadikan sebagai sumber referensi oleh sejumlah hasyiah dan kitab lain yang ditulis sesudahnya, seperti Hasyiah Asy-Syirwani, Buqyatu Al-Mustarsyidin, Kasyifatu As-Sajah, Al-Fawaid Al-Makkiyah, Hasyiah Bussabirin, dan sebagainya. Kitab ini menjadi bahan kajian atau kurikulum tingkat menengah bagi para santri atau pelajar yang telah menghatamkan kitab Fathul Qorib karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi di tingkat dasar. Menurut penuturan penulisnya, kitab Fathul Mu'in ini merupakan kitab yang isinya merupakan kajian-kajian fikih
pilihan yang merujuk pada kitab-kitab pegangan buah karya ulama-ulama besar sebelumnya. Di antaranya adalah dari kitab-kitab karangan guru beliau yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, juga kitab-kitab karangan Wahyuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaydi, dan sebagainya. Selanjutnya, metode penulisan. Dalam hal metodologi penulisan, kitab ini terkenal memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan kitab-kitab fikih lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari kepiawaian Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam mengkolaborasikan bab-bab tertentu yang memiliki titik kesamaan ke dalam satu tema pembahasan. Salah satu contohnya yaitu mengkolaborasikan materi mengenai kurban dan akikah di akun pembahasan terkait haji. Sisi lain, Syekh Zainuddin Al-Malibari tidak terpaku pada model penulisan yang terlalu sistematis dan penuh dengan konsep belaka, tetapi beliau lebih memilih pada cara penulisan yang aplikatif sehingga dalam mengupas sebuah pembahasan tertentu, penulis seringkali memberikan contoh kasus permasalahan. Tentu saja, model penulisan semacam ini membantu pembaca dalam menerapkan hukum yang ada. Meskipun bobot pembahasan yang diusung terbilang berat, namun bahasa yang digunakan dalam kitab Fathul Mu'in terbilang ringkas. Untuk itu, demi mempermudah pembelajaran dan pengkajian terhadap kitab ini, banyak para ulama yang membuat karya lanjutannya yang berupa hasyiah atau komentar penjelas. Di antara karya yang paling populer di Indonesia adalah hasyiah I'anah at-Talibin karya Syed Bakar Sato Ad-Dimyati. Adapun pembahasan kitab ini salah satunya yaitu zakat. Zakat dari bahasa artinya membersihkan dan berkembang. Menurut istilah yaitu benda yang dikeluarkan atas nama harta atau benda. Menurut cara mendatang. Menurut kitab ini, zakat harta benda diwajibkan dalam 8 benda, yaitu emas, perak, sapi, kambing, makanan pokok, kurma, dan anggur. Zakat diberikan kepada 8 asnaf atau kelompok manusia. Apabila ada orang yang mengingkari wajibnya zakat, disebutnya kafir. Dan orang yang tidak mau membayar zakat harus diperangi dan zakat dipungut darinya dengan paksa. Adapun orang yang tak wajib membayar zakat dalam kitab ini diantaranya hamba sahaya. Saya tidak wajib membayar zakat karena tidak memiliki apa-apa. Dan juga sahaya mukatab. Dia tidak wajib membayar zakat karena kepemilikannya lemah. Begitu juga dengan tuannya. Hal lain, apabila seorang memiliki emas atau perak, kemudian setelah 6 bulan dihutangkan kepada orang lain, hal ini tidak menyebabkan terputusnya hitungan tahun. Apabila penghutang sudah mampu atau sudah mampu mengembalikan kepada pemiliknya, maka dia harus membayar zakat pada akhir tahun. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan resensi ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.